Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Setelah kemarin kita telah mengalami tahun yang sangat menyebalkan menurut kita ya. Bayangkan dalam setahun kita sudah tidak bisa beraktivitas seperti normal seperti sedia kala. Tapi malah di tahun 2021 kali ini semoga saja Allah memberikan kemudahan terhadap semuanya sehingga kita bisa beraktivitas kembali normal, sehingga kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh, kemarin kita telah liburan selama 2 minggu lebih. Nah, mungkin sebagian anak soleh di rumah udah pada lupa pelajaran yang kemarin. Apa ingatkan sedikit saja. Kemarin kita membahas tentang perilaku yang akhlak terpuji, seperti bijaksana, seperti tanggung jawab, seperti pemaaf. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu bab yang kelima di halaman 39. Kita membahas tentang menghindari akhlak tercela. Sekarang di halaman 40. Bapak bacakan. Pada hakikatnya perilaku manusia terbagi menjadi dua, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Jika manusia melakukan perilaku terpuji, tentu ia akan mendapatkan pahala. Tetapi sebaliknya, apabila ia melakukan perilaku tercela, ia mendapatkan dosa. Semuanya pasti tahu. Anak soleh juga di rumah udah pasti tahu. Perilaku tercela yang dapat dilakukan manusia misalnya marah, fasik, dan murtad. Nah, kelengkapan penjelasan tentang marah, fasik, dan murtad akan kita simak videonya di video kali ini. A. Marah. Siapa yang suka marah di rumah? Ayo. Siapa yang suka bikin marah mama di rumah? Siapa yang bikin suka marah ayah di rumah? Ayo, kalian yang suka bikin marah mama di rumah, kalian suka bikin marah ayah di rumah, sekarang kalian harus minta maaf ke mama dan bapak di rumah, ya. Nah, anak soleh, selain menjadi orang yang suka bikin orang lain marah, kita sekarang membahas tentang marah. Apa itu marah? Kalian pasti kan pernah berkali-kali malah mengalami apa itu marah. Marah adalah berontaknya jiwa karena menghadapi sesuatu yang tidak disenangi. Karena kita, contohnya, karena kita mau uang jajannya 10.000 malah dikasih 5.000, kita nggak terima, kita berontak jiwa kitanya, kita marah. Seperti itu. Kita menunggu orang terlalu lama, hanya kita marah karena itu tidak sesuai dengan jiwa kita. Kita pengennya cepat tapi malah dia datangnya lama, hanya kita marah. Ketika kita menginginkan sesuatu tapi tidak dapat memilikinya, akhirnya kita marah. Marah adalah sifat buruk yang dimiliki oleh semua manusia. Marah dapat terjadi bila tingkah laku orang lain tidak berkenan di hati. Kadang marah bukan karena diri kita, tapi karena marah karena ada orang lain atau sikap orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita baik kepada dia tapi dia tidak membalas baik dengan kita, hanya kita marah. Kadang ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, ada orang lain yang tidak terima, akhirnya kita marah. Itulah marah. Marah kadang terjadi karena kita tidak cocok dengan pekerjaan orang lain. Orang yang mudah marah disebut dengan pemarah.
Nah, kalian yang suka marah-marah di rumah, makanya kalian berhak disebut sebagai orang yang pemarah. Ingat, marah itu adalah tempatnya setan. Jadi kalau marah itu udah setannya banyak. Sebelah kanannya setan, sebelah kirinya setan. Setannya bertanduk lagi. Islam melarang umatnya menjadi pemarah. Sebaliknya, Islam menganjurkan agar umatnya menjadi pemaaf. Perkataan orang lain kita maafkan, sikap orang lain kita maafkan, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita tetap harus maafkan mereka. Dengan menjadi pemaaf, maka akan mempererat tali persaudaraan. Kadang kepada saudara kita, adik kita, kakak kita, paman kita marah. Tapi kalau kita memaafkan mereka, kesalahan mereka, maka niscaya tali persaudaraan kita akan semakin erat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu Allah dan mendapatkan surga yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu luapang maupun di waktu sempit, maupun dia kaya maupun ketika dia sedang sulit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, dia tidak marah, dan memaafkan kesalahan orang yang lain. Quran surah Al Imran ayat 133 sampai ayat 134. Nah, Allah telah melarang dan memberi pahala berlebih kepada orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Maka dari itu, mari semua anak soleh di rumah ingat, jangan menjadi orang yang pemarah. Dan yang paling penting, jangan bikin orang lain marah karena sikap kita. Islam melarang umatnya untuk mengumbar amarah. Marah timbul dari nafsu yang tidak baik dan juga karena dorongan setan. Jadi kalau orang-orang yang kebanyakan setannya, maka dia akan cepat marahnya. Orang yang marah seringkali lupa. Maksudnya, orang yang dimarah nih, itu tidak segan-segan mukul orang yang dimarahin. Tiba-tiba gebuk aja. Nah, itu kadang efek-efek karena dia memiliki amarah yang begitu tinggi kepada orang tersebut. Akhirnya karena sifat marah yang tidak terkendali, hanya dia marah dan melampiaskannya dengan memukulkan sesuatu kepada orang yang dia marahi. Maka dari itu, agar semuanya tidak terjadi penyesalan, semuanya baik-baik saja, tali silaturahmi makin erat, maka dari itu kita harus memulaikan diri kita menjadi orang yang pemaaf. Maafkan kesalahan mereka. Islam melarang umatnya. Islam memberikan petunjuk bila kita dalam keadaan marah. Nah, ketika kita marah, Pak, saya marah mulu, Pak. Gimana sih caranya biar nggak marah, Pak? Nah, gini caranya. Islam memberikan petunjuk bila kita sedang marah. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Bagi kalian yang suka marah-marah di rumah nih, kita sedang marah, cepatlah duduk, langsung duduk. Setelah duduk, kalau masih marah, maka kita berbaring. Setelah kita berbaring, maka segeralah berwudu. Saya udah duduk, Pak, saya udah berbaring, tapi masih marah. Maka Islam menganjurkan agar segeralah berwudu. Ambil air wudu walaupun dingin-dingin, walaupun dingin banget, ambil air wudu. Kalau bisa laksanakan dengan sholat sunnah. Kemudian dilanjutkan dengan mengucap ta'awud. Apa itu ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah. Kepada Allah Al-Azim
yang Maha Agung. Pada umumnya rasa marah disebabkan karena emosi yang kurang terkendali. Kita tidak bisa mengendalikan emosi, hanya kita marah-marah mulu. Penyebab lainnya adalah karena tidak mau bercermin, mengakui dan melihat kesalahan yang dilakukannya. Kadang marah itu bukan karena orang lain, tapi karena dia sendiri tidak mau bercermin kesalahan dia seperti apa dan tidak melihat kesalahan dia seperti apa. Seorang yang mampu mengendalikan diri ketika marah mendapatkan pujian dari Allah. Beliau bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan musuh, yang mampu mengalahkan 1000 musuh dalam satu kali tebasan pun, yang mampu mengangkat semen 1 ton pun, bukan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun sebab-sebab yang bikin kita marah atau membuat orang lain marah adalah: pertama, bercanda atau bersenda gurau secara berlebihan. Kadang kita bercandanya berlebihan, kadang kita panggil dengan perkataan yang kurang sopan, yang kurang baik kepada orang lain. Akhirnya orang lain atau kita bisa marah. Yang kedua, bersikap sombong dengan memandang rendah orang lain. Kita terlalu tinggi, merasa takabur, hanya merasa kita yang paling tinggi di antara orang lain, menyebabkanlah kita marah terhadap sikap orang lain yang kita rasa berada di bawah kita. Yang ketiga, berdebat tanpa didasari ilmu. Kita berdebat aja tentang bahas yang sebuah kajian pembahasan yang kita bahas, tapi kita tanpa didasari oleh ilmu, akhirnya kita bawanya marah-marah mulu. Hanya kita tidak terima dengan jawaban dan keputusan orang lain sehingga menyebabkan kita marah. Kita tidak terima dengan jawaban dia. Demikianlah hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Alangkah baiknya jika kita berusaha menghindarinya. Kita ucapkan sebuah doa yang dapat menahan amarah, di antaranya: Ya Allah, Rabbu Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan lindungilah aku dari fitnah yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Orang yang marah bagaikan menyimpan bara api yang berkobar dalam hati. Tidak heran orang yang marah biasanya wajahnya berubah menjadi merah padam, berubah kayak di film-film kartun. Tahu Angry Bird? Nah, Angry Bird pemirip. Angry itu marah, Bird itu burung. Jadi Angry Bird itu burung yang sedang marah, mukanya merah kayak gitu. Kedua matanya berapi-api. Orang yang sedang marah terkadang menggunakan ucapan yang kasar dan kotor. Karena kita marah, maka kita kadang mengucapkan kata-kata yang sangat tidak sopan bagi orang lain. Keluarlah macam-macam binatang, kebun binatang yang dari kebun binatang itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu kurang-kurangilah marahnya, ampunilah kesalahan mereka. Jadilah orang yang sabar. Marah merupakan tindakan yang tidak baik karena dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Orang yang suka marah akan rugi karena akan dibenci dan jauh oleh teman-temannya. Coba kalau jadi orang yang pemarah, dikit-dikit pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, pasti tidak akan punya teman yang banyak karena dia pemarah. Siapa juga yang mau temenan sama orang yang marah? Perilaku marah bisa menimbulkan dendam pada orang yang dimarahi. Begitu banyak sifat jahat yang ditimbulkan oleh rasa marah. Oleh karena itu, marah disebut juga kunci segala keburukan. Nah, karena kita marah kepada orang yang tersebut, hanya kita dendam, menahan. Hanya kadang itu membuat kita sakit, penyakit stroke, darah tinggi. Itu salah satunya karena kita menyimpan dendam, marah kepada orang lain. Hanya dari itu, maafkan kesalahan mereka. Islam mengajarkan agar umatnya tidak mudah marah karena dapat merusak keimanan. Barang siapa yang dapat menahan marah dan maka dia akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari, ada seorang cowok bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berilah saya perintah untuk mengajarkan suatu amalan yang baik, tetapi saya harap yang sedikit saja, dikit saja. Tapi itu amalan baik," kata Rasulullah. Hanya Rasulullah, "Ya udah, la taghdab, janganlah marah." Dah, dikit tapi sangat penting sekali untuk kita terapkan sehari-hari. Karena amarah ini dapat menyebabkan orang lain merugi
dapat menyebabkan kita sendiri juga merugi. Kerugianlah bagi pemarah seperti dijauhi teman dan hilang akal jernihnya. Ketika kita marah, udah hilang semuanya. Semuanya karena itu setan semuanya yang menghinggap dalam diri kita. Semuanya pengen melampiaskan semuanya terhadap orang yang kita benci atau orang yang kita marahi dengan cara yang kita mau. Oleh sebab itu kita tidak boleh menjadi pemarah. Nah, selain itu tidak boleh juga memancing kemarahan orang lain. Nah, kadang mama kita, orang tua kita marah, tapi kita, mah gak boleh marah mah, tapi kamu tidak sadar, kita sendiri tidak sadar bahwa kita yang memancing marah orang tua kita. Maka dari itu banyak-banyaklah kita minta maaf kepada orang tua kita, karena kita telah membuat orang tua kita mereka marah kepada kita. Tidak sadar kitalah sebenarnya yang membuat mereka marah. Maka dari itu banyakin minta maaf kepada mereka ya. Cara menghilangkan amarah selain seperti yang tadi, pertama, selalu memohon perlindungan kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah hamba dari sifat marah ini ya Allah. Selalu mengingat akibat buruk yang ditimbulkan sifat marah. Kalau saya marah, maka saya akan seperti ini ya Allah. Kalau saya marah, maka semua orang, teman-teman saya akan menjauhi saya ya Allah. Ketika saya marah, saya akan dibenci orang lain ya Allah. Ketika saya marah, maka saya akan menerima dosa ya Allah. Ingatlah seperti itu. Yang ketiga, mengingat keutamaan sifat sabar dan keutamaan merendam amarah. Ingatlah, oh kalau saya sabar, saya marah, tapi saya sabar. Harus kamu ingat, selalu kita ingat keutamaan sifat sabar dan keutamaan meredam amarah, agar kita dapat menahan rasa amarah kita kepada orang lain. Paham anak soleh? Nah, maka pelajaran akhlak hari ini adalah mari kita kurangi marah kepada orang lain dan banyak-banyak dan memperbanyaklah memaafkan kesalahan orang lain, karena itu akan menyebabkan orang lain rugi, dan apabila kita maafkan orang lain, maka kita akan lapang dada kita. Kita akan sabar kepada sikap-sikap orang lain yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik, tugas kali ini anak soleh, kalian berilah contoh buruk tentang marah dari lingkungan kamu dan bagaimana cara kamu menghadapinya. Contohnya, saya kemarin kamu ketik, atau tidak, kalau kalian malas ngetik, boleh kalian tulis di kertas, lalu kalian foto kirim ke bapak. Contohnya, Pak, kemarin saya dimarahi mama karena saya pulangnya malam. Nah, jadi solusinya, jadi kamu tulis selanjutnya, jadi saya agar tidak dimarahi mama lagi, saya besoknya kalau malam tidak pulang lagi, kalau pulang besok tidak malam lagi. Nah, seperti itu. Paham ya anak soleh? Kalau tidak paham, hubungi bapak. Baik, sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.